DPR akan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Revisi tersebut dimaksudkan untuk memperluas kewenangan dan menguatkan kelembagaan Badan Pusat Statistik. Ada beberapa perkembangan keadaan yang belum masuk dalam Undang-Undang Nomor 16 tersebut. Saat ini, Kepala dan Wakil Kepala BPS diangkat oleh Presiden. Juga terdapat perkembangan metodologi dalam pengumpulan data dan juga munculnya sumber data baru seperti Big Data. Semua itu belum termasuk ke dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tersebut, sehingga perlu direvisi. Selama ini, BPS juga dianggap kurang bisa bekerja secara maksimal dalam penyediaan data dan statistik untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan nasional. Kita melihat ada banyak faktor yang menghambat pekerjaan BPS dalam menyediakan data dan statistik bagi berbagai stakeholder. Tidak tersedianya data dan statistik yang akurat dan handal tersebut menyebabkan kita sering melihat dan mendengar informasi yang berbeda-beda dan adanya kebijakan yang tidak tepat sasaran. Subsidi yang tidak tepat sasaran, kebijakan yang tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat, data BPS dengan data Dukcapil berbeda, data BPS dengan data Kementerian Pertanian berbeda, data Kementerian Keuangan dengan Asosiasi Perusahaan Tekstil berbeda, data Kementerian Tenaga Kerja dan data Serikat Buruh berbeda. Ini merupakan beberapa contoh akibat dari tidak adanya satu data yang akurat dan handal. Data dan statistik adalah dasar dari pelayanan. Data dan statistik sangat penting untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan nasional. Jika data dan statistik tidak tersedia secara akurat dan handal, maka kebijakan pemerintah akan amburadul. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan data dan statistik sebagai kepentingan negara, sehingga harus didukung oleh seluruh elemen bangsa. Perlunya membangun statistik nasional yang objektif, independen, dan berkualitas. Di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa, tersedianya data dan statistik yang baik memudahkan pemerintah dalam menyediakan data-data yang dibutuhkan investor untuk menarik investasi dan membangun kepercayaan pasar. Data-data masuk dalam kalender ekonomi dan dirilis secara rutin, jelas tanggal dan jamnya, dan mudah diakses oleh berbagai stakeholder. Sebaliknya, di negara-negara yang belum maju, termasuk seperti di Indonesia, data dan statistik merupakan hal yang sulit didapatkan. Apalagi jika data dan statistik tersebut mencerminkan keadaan ekonomi yang jelek, maka akan semakin sulit untuk mendapatkan data tersebut. Kita para pemakai data dan statistik melihat ada beberapa permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan statistik. Permasalahan dan tantangan tersebut berdampak pada kualitas data statistik yang dihasilkan. Permasalahan dan tantangan tersebut antara lain pertama, tuntutan penyediaan data yang lebih cepat, granular, dan beragam. Penyediaan data dan statistik harus sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin cepat dan dinamis. Juga harus memenuhi standar internasional baik dalam hal metodologi maupun keakuratannya. Yang kedua, kurang terpadunya tata kelola statistik nasional. Poin pertama, masih terdapat ego sektoral dan tumpang tindih kegiatan. Kementerian lembaga tidak mau memberikan akses kepada BPS. Dan yang menyedihkan lagi, sampai-sampai BPS harus membeli data e-commerce karena tidak memiliki akses terhadap data di kementerian lembaga. Poin kedua, ada juga keengganan berbagi pakai data, sehingga terjadi duplikasi dan minimnya keterpaduan statistik.
Poin ketiga, kurangnya penegasan cakupan statistik dasar dan statistik sektoral. Permasalahan dan tantangan ketiga adalah lemahnya pembangunan statistik sektoral. Ini ada beberapa poin. Poin pertama, terbatasnya fungsi koordinasi dalam sistem statistik nasional. Kedudukan BPS di kabupaten kota yang tidak setara dengan dinas di kabupaten kota menyebabkan BPS tidak diberikan akses terhadap data di dinas-dinas terkait. Poin kedua, tidak seragamnya ukuran dan kapasitas unit statistik di kementerian, lembaga, dan departemen. Poin ketiga, terbatasnya kapasitas dan kapabilitas kementerian, lembaga, dan departemen dalam pengembangan statistik, baik secara organisasi maupun dalam hal kompetensi SDM. Permasalahan dan tantangan keempat adalah adanya tuntutan modernisasi penyelenggaraan statistik. Ini ada beberapa poin. Poin pertama, kehadiran sumber data baru, yaitu big data dan teknologinya, belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan statistik. Poin kedua, dukungan infrastruktur statistik untuk penyelenggaraan statistik sektoral belum memadai. Poin ketiga, diperlukan dukungan teknologi informasi untuk kemudahan akses data bagi pengguna. Untuk poin ini, kita merasakan betapa sulitnya mengakses data tertentu di situs BPS. Permasalahan dan tantangan kelima adalah lemahnya pengawasan dalam penyelenggaraan statistik. Ini ada beberapa poin. Poin pertama, belum tersedianya lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan. Tentang hal ini, saya ingat sebuah rilis data ekonomi di Cina. Ketika data tersebut dirilis, pasar bergejolak karena data rilis tersebut berbeda jauh dengan prediksi pasar. Lembaga Reuters dan beberapa lembaga internasional lainnya melakukan protes. Dan dalam waktu kurang dari 1 hari, data yang dirilis tersebut ditarik dan dirubah oleh pemerintah Cina. Ini mencerminkan perlunya data statistik yang akurat dan handal. Untuk itu harus ada pengawasan. Poin kedua, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan statistik. Permasalahan dan tantangan keenam adalah perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan statistik. Ini ada beberapa poin. Poin pertama, literasi statistik bagi masyarakat sangat perlu untuk ditingkatkan. Masyarakat harus dididik agar hanya mengkonsumsi informasi yang berbasis data dan statistik, tidak mudah terframing dan termakan informasi hoax. Poin kedua, respon masyarakat terhadap kegiatan pengumpulan data perlu ditingkatkan. Data dan statistik yang tidak menentu, tidak akurat, tidak handal, tidak dirilis secara teratur, tidak mudah diakses oleh publik adalah merupakan cerminan bahwa negara tersebut bukan negara yang maju. Itulah keadaan Indonesia saat ini. Oleh karena itu, ada beberapa harapan terhadap revisi Undang-Undang Statistik ini. Yaitu pertama, revisi Undang-Undang Statistik ini hendaknya tidak hanya tambal sulam saja, melainkan untuk mewujudkan penyediaan data dan statistik yang berkualitas untuk kepentingan pembangunan nasional, termasuk memberikan kewenangan pada BPS untuk menyediakan data mikro penduduk yang khusus bagi pemerintah. Di waktu-waktu yang akan datang juga perlu dipertimbangkan kemungkinan agar hanya ada satu badan saja, yaitu BPS saja yang menyediakan data mikro,
sehingga hanya ada satu data saja yang akan dipakai oleh para stakeholder. Tidak ada data yang berbeda-beda yang disediakan oleh berbagai kementerian, lembaga, dan departemen. Tetapi data dan statistik tersebut hendaknya memenuhi standar internasional atau berstandar yang tinggi, baik dari segi metodologi, akurat, tampilannya, dan kemudahan untuk mengaksesnya. Harapan kedua adalah revisi undang-undang ini hendaknya meningkatkan keterpaduan dan koordinasi dalam penyelenggaraan statistik. Koordinasi dan kerjasama antar kementerian lembaga itu mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk direalisasikan. Salah satu faktor penghalangnya adalah adanya ego sektoral. Kementerian lembaga selama ini enggan memberikan akses kepada BPS untuk mengakses data yang ada, karena khawatir jika ditemukan data yang jelek, maka akan mendapatkan teguran dari presiden atau atasannya. Harapan ketiga adalah revisi undang-undang ini hendaknya mendorong penyelenggaraan statistik yang profesional, transparan, dan terstandarisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik. Harapan yang keempat adalah revisi undang-undang statistik ini hendaknya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam penyediaan data statistik yang berkualitas. Dan harapan yang kelima adalah revisi undang-undang statistik ini hendaknya mendorong kemanfaatan data statistik secara optimal dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Oleh karena itu, ujungnya adalah tersedianya data yang dirilis secara rutin, jelas tanggal dan jamnya, akurat, mudah diakses publik, dan masuk dalam kalender ekonomi Indonesia. Dari uraian tersebut, ada beberapa kesimpulan. Pertama, pemerintah perlu menyusun strategi nasional atau roadmap dalam pembangunan statistik nasional. Konsultasi, evaluasi, dan kegiatan statistik dasar perlu terus dikembangkan. Artinya, pemerintah tidak berhenti hanya pada merevisi undang-undang statistik saja. Kesimpulan kedua, pemerintah perlu meningkatkan pengembangan metodologi statistik. Dan kesimpulan yang ketiga, menyediakan statistik dengan cepat, akurat, dirilis secara terjadwal dan rutin, dan mudah diakses oleh publik. Demikian dari saya, Poltak Panggabean. Terima kasih.